مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤمن درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وعبادهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلب لكل خير دافع لكل شر حاصل لكل مقصود منع بكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kitab Riyadhus Shalihin bab yang baru, babul wujub amri. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wujubi amri ahlahu wa awladahu al-mumayyizina wa sa'iri man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahihim anil mukhalafati wa tahdihim wa manihim anil kitabi manhiya anhu. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الحديث الأول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ حسنة بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كهن ارمي بها أما علمت أن لا تأكل الصدقة متفق عليه. وفي رواية أخرى أنها لا تحل لنا صدقة والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Mengawali bab ini yaitu bab tentang anjuran perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita taat kepadanya, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat orang-orang yang ada menjadi tanggung jawab kita. Nah, Allah perintahkan dalam surat Al-Taha. Allah berfirman, wa'mur ahlaka. Perintahkanlah keluargamu itu bisalah, untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita, pada keluarga kita. Ahlaka di sini adalah bukan hanya sekedar istri dan anak-anak kita,
tapi orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Misalnya ada keponakan yang tinggal di tempat kita, misalnya orang yang bekerja di tempat kita, termasuk pelayan kita, itu termasuk tanggung jawab kita. Maka perintahkan kita kepada mereka itu disolat dengan sholat. Kenapa perintahnya tentang sholat? Karena sholat ini insya Allah sebagai pintu. Kalau baik sholatnya maka baik semuanya. Orang yang mampu mendirikan sholat insya Allah akan terjaga diri dan kepribadiannya itu dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana Allah janjikan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu jaminan Allah. Makanya oleh karena itu diperintahkan kita untuk memerintahkan ke keluarga kita. Sejak kapan? Sejak dia bukan akil balik, malah sebelum akil balik diperintahkan. Umur 7 tahun, asal dia sudah tamyiz, maka dia dianjurkan, diperintahkan untuk sholat, walaupun belum ada kewajiban. Ya, walaupun dia belum ada kewajiban. Muru auladakum bis-shalah, perintahkanlah oleh kamu anak-anak kamu, kata Rasulullah, bis-shalah. Umur 7 tahun sudah boleh tuh diperintahin sama dia. Ya, padahal kalau dari sisi kewajiban udah wajib belum? Belum. Kalau dari sisi kewajiban belum. Tapi Rasulullah perintahkan kepada dia. Apalagi kalau dia sudah mencapai umur 10 tahun, kata Rasulullah, maka perintahkanlah dia, bila dia tidak melakukan maka boleh kamu apa? Kamu pukul dia. Pukul bukan untuk menyakiti, tapi pukul untuk memberikan perhatian kepada dia agar jangan meninggalkan sholat. Karena sholat adalah tiang daripada agama. Ya. Jadi dari umur yang sedini mungkin anak-anak kita sudah diperintahkan. Boleh kita cerewet untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, anak-anak kita bangunin dia, gitu. Pagi subuh dibangunin untuk melaksanakan sholat. Nah itu boleh kita inikan, karena memang diperintahkan oleh Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah oleh kamu ahlaka, ahlimu, yakni keluargamu, orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu, perintahkan dia untuk sholat. Anak-anak kita diperintahkan untuk sholat, untuk melatih diri dia, untuk mendidik dia, belajar untuk istiqomah di dalam melaksanakan sholat ini. Kan dia belum wajib dia, sekalipun dia belum wajib, maka perintahkan saja, ajarkan dia. Boleh tuh bawa ya anak kita, ya satu waktu kita bawa ke masjid untuk ikut, biar dia kenal, tahu masjid, tahu musola. Ajak dia untuk sholat berjamaah, ceritakan tentang bagaimana keutamaan orang yang sholat berjamaah. Bilang sama dia nilainya, usahakan kalau bisa sembahyang itu dengan berjamaah. Ajarkan mereka dari sedini mungkin diperintahkan. Apalagi kalau dia sudah balik. Wa idza balagha, apabila dia telah sampai bi asharati, dengan sampai umur 10 tahun, maka pukullah dia kalau dia tidak melaksanakan apa? Boleh dipukul anak itu, karena orang umur 10 tahun itu pada umumnya sudah balik. Orang balik itu diantaranya tandanya itu adalah umur 9 tahun sampai 15 tahun. Itu orang yang sudah balik. Tandanya bisa orang perempuan karena dia haid, atau karena dia bermimpi. Kalau laki-laki ini bermimpi sehingga sampai keluar maninya. Nah, kalau ada yang seperti itu anak, maka sudah wajib buat dia untuk melaksanakan ibadah sholat. Perintahin dia, enggak menjalankan perintah, enggak sholat,
sampai kata Rasulullah boleh kita diizinkan, agama memperbolehkan kita untuk memukul anak kita yang sudah balik kalau dia tidak menjalankan apa? Sholat. Diperbolehkan kita pukul, tapi pukulnya itu bukan untuk apa? Bukan untuk menyakiti, tapi pukulannya itu adalah untuk memberikan pelajaran betapa pentingnya ini ibadah. Tanamkan itu. Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah. Maka perintahkanlah oleh kamu siapa? Ahlimu, keluarga, perintahkan dia untuk sholat. Sholat dulu yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Allah menekankan kepada kita untuk memerintahkan anak-anak kita, keluarga kita dengan sholat. Karena sholat ini kunci untuk bisa meraih ketentraman, ketenangan, menjadi rumah tangga yang penuh dengan kedamaian. Kuncinya adalah dengan apa? Sholat. Makanya Rasulullah pantas, kata Rasulullah, nawwiru buyutakum bis-shalah. Terangilah rumah kamu sekalian dengan apa? Dengan sholat. Insya Allah kalau dengan sholat itu orang akan menjadi ada ketenangan di dalam dirinya. Insya Allah. Ada orang tua ngomelin anaknya itu, lu mau pulang jam berapa kayak terserah lu mau pulang kayak gak pulang kayak terserah lu, silakan. Tapi satu yang gue pesan dulu, jangan tinggalin apa? Sholat. Masya Allah. Sampai begitunya, ya. Lu mau pulang kayak gak pulang kayak, lu mau kemana pulang jam berapa kayak mau siapa, tapi satu pesan dua, lu jangan tinggalin sholat. Kenapa? Karena tadi sholat itu adalah merupakan faktor utama untuk membentuk kepribadian seseorang. Ya, ada buku namanya Sholat for Building Character. Saya juga nggak ngerti itu artinya apa. Ya pokoknya saya beli aja. Ya. Jadi ada buku judulnya, saya lihat, Masya Allah, Sholat for Building Character. Jadi artinya sholat itu adalah untuk membangun karakter seseorang, membangun karakter. Makanya kalimat sholat inilah yang terakhir diperintahkan oleh Nabi ketika Rasulullah di akhir hayatnya itu masih berpesan tentang sholat. Padahal di akhir hayat, karena sholat adalah faktor yang paling utama, insya Allah. Ya, insya Allah. Wasbir 'alaiha, dan bersabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Karena sholat ini penuh dengan kesabaran. Ya, insya Allah, nggak sabar-sabar merepot ini. Ya, sembahyang itu, masya Allah. Ada juga orang yang pengen buru-buru aja sembahyang. Ada nggak kira-kira? Ya, masya Allah. Kalau sembahyang apa? Terawih. La haula wala quwwata illa billah. Di sini berapa? 7 menit atau berapa menit? Ya, jadi sholat itu kita sabar, kita di dalam sholat itu sabar, di dalam rukunya sabar, di dalam takbiratul ihram sabar, di dalam ini sabar, di dalam ibadah sabar. Ini Pak, mohon maaf, itu kata Syekh Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi sabar itu ada as-sabru indal musibah, ada as-sabru indal ta'at, ada as-sabru indal maksiyah. Jadi ada sabar ketika mendapatkan musibah. Ya, ketika kita mendapatkan musibah, kemudian kita sabar. Jatuh dari motor misalnya, motor hilang, ya, barang yang kita hargai, itu namanya sabar di dalam apa? Musibah. Banjir rumah, kebakaran dan lain sebagainya, itu as-sabru indal musibah. Tapi ada as-sabru indal ta'at, sabar di dalam beribadah, sabar di dalam ketaatan. Jadi diperlukan kita kesabaran dalam ibadah pun juga harus ada apa? Sabar. Gitu. Haji misalnya, ya. Buya Abdurrahman Nawawi
itu selalu pesan, tanamkan, timbulkan sakinah di dalam belajar kamu. Ya, jadi kalau ngaji itu tanamkan sakinah, ketenangan. Sakinah itu bukan hanya dalam urusan apa? Rumah tangga doang. Kalau kita dalam rumah tangga selalu tuh doanya biar rumah tangga jadi apa? Hah? Supaya apa? Sakinah. Sakinah terus sakinah apa sakinah? Tenang, damai, tentram, itu sakinah. Nah, rumah tangga kalau memang dia pengen cintai sakinah, kata ulama syaratnya 2. Kalau rumah tangga itu pengen jadi rumah tangga yang sakinah, maka syaratnya 2. Apa syaratnya itu? Yang pertama harus ada mawaddah, harus ada cinta. Ya, harus ada cinta dalam rumah tangga itu. Bohong orang bisa sakinah rumah tangganya kalau seandainya tidak ada cinta di dalamnya. Suami kagak demen sama bini kagak demen sama, bagaimana mungkin bisa timbul sakinah? Jadi mesti ada, bahkan harus katanya harus ditimbulkan itu cinta setiap hari di dalam rumah. Makanya cinta itu bukan hanya, jangan pakai cinta itu kan rasa, dia adanya di hati. Jadi jangan pakai materi, jangan pakai materi kata Nabi Muhammad untuk menumbuhkan cinta. Kalau cinta diciptakan dengan materi, tinggal tunggu aja, pasti akan cepat berlalu. Ada waktunya doang. Ya, biasanya tuh cinta itu kalau udah pakai ini, makanya ada istilah ada duit apa? Nggak ada duit? Itu cinta soalnya. Ya, nah cinta kalau diukur dengan materi, ya udah nggak akan bisa tertantang. Kelantengan nggak ada. Rasulullah rumah tangganya penuh dengan kecintaan, tapi tidak dididikan dengan materi. Dari urusan-urusan yang kecil aja, dari urusan-urusan yang sepele yang kita anggap ini, ternyata itu yang menumbuhkan kecintaan, sehingga akhirnya selalu ada kerinduan, baik suami rindu sama istri, istri rindu sama suami, ya, masya Allah, gitu. Nah, itu Rasulullah ciptakan itu dengan cara bagaimana? Tidak dengan materi, dengan panggilan misalnya, dengan panggilan kesayangan yang bini denger gitu dengernya, ya, panggil bini beb, sini beb, ya, masya Allah. Tuh bini kita dipanggil begitu juga biar kagak dikasih duit gitu. Ya, itu panggilan itu Rasulullah tuh dengan panggilan gitu. Jadi bukan deh kalau Rasulullah manggilnya dengan artinya bukan panggilan untuk menumbuhkan itu. Masya Allah. Yang kedua, maaf, Rasulullah sering banget tidur di pangkuan pahat. Saya datang Aisyah bercanda sama Aisyah, dikit-dikit kalau lagi lemes pipinya dicubit gitu. Terus jalan pagi, ntar coba dapat. Ntar kurang coba dulu. Kita cubit gitu deh, ambilnya. Kata bini kita habis kesambet gimana? Ubet-ubet lagi. Iya, kayak orang mau ngabisin. Nah, artinya maksudnya istilah sakinah itu apa, sampai-sampai di dalam belajar pun juga harus ada apa? Sakinah, ada ketenangan
kita. Berhasilnya guru-guru dulu, ulama-ulama dulu, murid-muridnya itu banyak yang jadi, ya karena itu kesakinahannya. Guru-guru Tuhan dulu kita demi Allah yang kata setelah saya baca ya Allah iya guru murni ini udah terlalu banyak nih jamaah. Dulu mau kita ngaji paling 4 orang 5 orang tuh yang lain 8 orang. Kalau sekarang kan enggak kita maaf ucap gitu ya. Kadang-kadang kita yang ngaji juga kurang ikhlas, yang ngajar juga kurang datang aja dia lihat nggak ada orang malas sudah nggak kayaknya nggak ada semangat buat apa buat ngaji yang ngaji gitu juga tinggal dia doang gitu akhirnya nggak jadi ngaji. Kalau orang-orang dulu nggak keikhlasan makanya saya diwanti-wanti banget mau adim sampai agama itu lalu wanti-wanti beliau itu 2 hal kata beliau. Pertama ittabi'u man la yas'alukum ajra, itu pesan beliau. Ittabi'u man la yas'alukum ajra, artinya ikhlas kalau ngajar, kalau dapat ikhlas. Yang kedua, jangan lihat kuantitas, tapi lihat apanya? Kualitasnya. Jangan lihat kuantitas. Bahaya tuh kata kuantitas. Kalau kuantitas apa kuantitas? Jumlahnya. Ya, jumlah itu bisa membawa menimbulkan sifat apa? Sombong dalam diri kita. Dalam diri kita. Masya Allah, saya kalau ingat-ingat beliau itu Masya Allah. Begitu makanya kita jaga pelan-pelan gitu ya. Kita jaga. Nah, jadi artinya mesti ada sakinah. Sakinah, tenang, sabar dalam menuntut ilmu. Ya, sabar kita di dalam ini sabar dalam taat, sabar dalam sholat misalnya. Memang secapek-capeknya lu biar kita lagi capek siang zuhur tetap aja 4 rakaat. Ya, nggak boleh dikurang-kurangin. Nggak boleh disabarin aja. Memang lagi puasa, biar kita lapar banget juga, biar kita haus banget juga. Kalau belum maghrib jangan apa? Jangan buka. Sabar itu sabar dalam ibadah. Gitu. Sabar di dalam ketaatan. Ada sabar di dalam maksiat. Nah, jadi menahan atau mencegah diri dari perbuatan maksiat pun juga perlu apa? Kesabaran. Ya, perlu kesabarannya. Udahan yang ngajak teman lagi. Emang teman dekat kita teman yang udah lu asal temenin gua aja. Asal temenin gua aja. Semuanya kayak gitu. Ya, duit dikasih, ini dikasih, mau akhirnya ngikut juga. Ya, jadi susah. Nah, ini Allah bilang nih, kata Allah, wa'mur akhlaka, perintahkanlah keluargamu itu. Untuk apa? Bisolat, dengan sholat. Perintahkan mereka dengan sholat, bukan dengan zakat, bukan dengan puasa, bukan dengan haji, bukan dengan yang lainnya, tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah dengan apa? Sholat. Karena ini kunci yang paling utama, sholat. Insya Allah kalau ini sudah dijalankan, maka perintah yang lain itu akan bisa dijalani. Beda sholat, kewajiban sholat aja beda sama kewajiban haji. Kewajiban haji itu sekali dalam seumur hidup. Kewajiban zakat sekali dalam 1 tahun. Kewajiban puasa sebulan dalam 1 tahun. Tapi kewajiban sholat berapa? Sehari 5 kali. Kalau seandainya sehari 5 kali dia sudah jalankan, apalagi yang seminggu sekali. Paham gak maksudnya? Apalagi yang sebulan sekali, apalagi yang setahun sekali. Maka sholat yang diinginkan semua. Perintahkan oleh kamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu di dalam melakukan sholat itu. Ya, perlu perjuangan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum ya nara wa quduhan nasu wal hijarah. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, apa kata Allah?
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah olehmu, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan juga jagalah, peliharalah keluargamu, naron, daripada api neraka. Sebelum kita menjaga istri dan anak-anak kita, sebelum kita menjaga, memelihara daripada orang yang menjadi tanggung jawab kita, maka Allah perintahkan terlebih dahulu adalah menjaga diri kita terlebih dahulu. Pelihara dulu diri kita. Kalau kita sudah mampu menjaga, sudah bisa memelihara diri kita, barulah kamu lakukan, ya, untuk bisa menjaga, memelihara orang-orang yang terdekat, wa ahlikum, orang yang terdekat dari kamu, ahli-ahli kamu, keluarga kamu. Tapi sebelum itu kita dulu, ya, diri kita dulu mesti dibekali dulu, ya, mesti tahu mana yang dilarang, mana yang diperintah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Bagaimana ya tentang sholat, bagaimana tentang ibadah-ibadah yang lain. Nah, ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan juga jagalah keluargamu. Dari apa? Nah, dari api neraka. Yang waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu itu sendiri. Allah, ya, Masya Allah. Jadi ada kewajiban tuh buat kita memerintahkan kepada keluarga, ya, kepada anak, bukan hanya kepada anak, juga kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, ya, jadi tanggung jawab kita. Dan kita rawat misalnya ponakan kita karena emaknya meninggal, bapaknya meninggal, bisa begitu kan? Nah, kita rawat di rumah kita, kita ini segala, itu tanggung jawab kita, ahli kita namanya itu. Nah, dia wajib tuh kita juga perintahin, wajib tuh kita ini juga, ya, untuk jaga dia daripada jangan sampai dia terjerumus ke dalam neraka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan ad-Du'ani radhiyallahu anhu tamratan min tamrin sadaqah faja'alaha fi fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah irmi biha ama alimta anna la na'kulu sadaqah, muttafaqun alaih. Hadis yang pertama, yakni hadis yang disepakati kesohihannya, ya, oleh dua imam besar, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata nih Abi Hurairah, apa katanya? Akhazal Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tamratan min tamris sadaqah. Kata Sayyidina Abu Hurairah, Hasan anaknya Sayyidina Ali, berarti cucunya Nabi, ya. Abu Hurairah lagi cerita bahwa Sayyidina Hasan bin Abi Thalib bin Ali Abi Thalib itu telah mengambil tamrotan, satu buah sebutir buah korma, ya, min tamrin sadaqah, dari korma sedekah. Misalnya ada orang sedekah, ya, satu rantang korma, ya. Nah, kemudian kalau korma itu kan per biji-bijian gitu, ya. Nah, diambil nih, akhazal Hasan bin Ali radhiyallahu anhu min tamratin min tamrin sadaqah. Diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah bahwa Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali pernah mengambil sebutir biji korma, ya, daripada kumpulan korma yang diniatin buat apa? Bersedekah. Dirantang, ada orang sedekah, kemudian diambil sama Sayyidina Hasan. Faja'ala fi fihi, ya,
Dan dia ini korma yang diambilnya dimakan oleh dia. Faja'ala fi fihi, dimasukin itu korma ke dalam mulutnya. Berarti dimakan sama dia. Padahal itu korma apa? Bersedekah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah lihat. Rasulullah melihat cucunya ini mengambil kurma di tempat kurma yang diniatin buat diapain? Buat disedekahkan. Kemudian dimakan sama Sayyidina Hasan. Itu Nabi lihat. Kemudian Nabi bilang sama cucunya apa katanya? Buang, keluarin, irmi pihak, gitu. Itu buanglah itu, keluarkan itu apa namanya? Kurma yang kamu makan ini. Nabi nggak boleh, ya. Nabi ini Hasan. Hasan ini anaknya Sayyidina Ali, berarti dia apanya? Cucunya Nabi Muhammad. Berarti dia keluarganya Nabi Muhammad, gitu kan? Nah, dimakan Nabi dikeluarin sedih, dia bukan diomelin, suruh keluarin berarti. Muntahid irni biha, ya. Dia keluarkanlah di korma itu. Kenapa? Amma alimta. Ya Hasan, apakah kamu tidak tahu? Ya, anna la na'kulu shadaqah. Bahwasanya keluarga kami ini Nabi katanya itu tidak boleh makan sedekah. Jadi Nabi dan keluarganya ahli zuriyahnya itu tidak boleh menerima apa? Sedekah. Ya, boleh sedekah sebagai tanda kesuciannya Nabi Muhammad SAW tidak boleh zakat, sedekah, kecuali hadiah. Makanya kalau kita pengen memberikan sesuatu kepada juriyahnya Rasulullah SAW, para habaib itu bukan kita mau sedekah. Beb, saya mau sedekah nih beb. Karena mereka juriyahnya Rasulullah, mereka keturunan Rasulullah itu. Rasulullah bilang, amma alimta anna la naqulu shadaqah. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa sesungguhnya kami, keluarga kami ini tidak boleh memakan apa? Sedekah. Ya. Tapi kalau hadiah boleh. Ya, kalau hadiah boleh. Beda nih antara hadiah dengan sedekah. Nah, jadi artinya tidak diperbolehkan. Wa fi riwayatin, bahkan dalam riwayat yang lain, anna la tahillu lana shadaqah. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi keluarga kami. Gitu. Ya, insyaallah dijaga. Ya, keluarganya Rasulullah SAW, anak dan keturunannya itu tidak diperbolehkan untuk menerima apa? Sedekah. Ya, tidak menerima sedekah. Satu hari saya dengan ini Robipah, ya, kemudian dia pengen bikin kegiatan, coba saya bilang kita datang ke Basnas, ya, ke Basnas, ya, nggak mau. Kenapa? Karena di Basnas itu adalah dananya dana zakat dan infak dan sedekah, gitu, ya. Jadi dia nggak berani itu untuk mempergunakan itu, ya, karena ada larangan ini, ya, ada larangan bahwa anak keturunannya Rasulullah, keluarganya Rasulullah itu tidak diperbolehkan memakan apa? Yang berbau sedekah, gitu ya, Masya Allah. Kalau kita masih boleh kan? Wa an Abi Hafsin Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asa Rabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu ghulaman fi hadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatisu fi sahfa faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam samillahu ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik fama zalat tilka ni'mati ba'du, muttafaqun alaihi. Hadis yang selanjutnya, yakni hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disepakati kesahihannya oleh mereka berdua. Didapatkan ini hadis dari Sayyidatuna Abi Hafsah, ya, dari ayahnya Hafsah, yaitu Umar Abi Salamah
Abdullah ibni Asad Rabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkata dia apa? Kuntu ghulaman fi hadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu saya masih kecil, di mana saya berada di dalam asuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita nih, Abi Salamah, jadi Abdullah bin Abi Asad Rabi Rasulullah. Rabi ini anak tirinya Rasulullah. Jadi anak tirinya Rasulullah. Nah, kemudian dia waktu kecil dulu kata dia, qala kuntu ghulaman. Dulu saya waktu saya masih kecil fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada masa itu saya berada di dalam asuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadin tatisu fi safran. Ya, saya ini seringkali berganti-ganti tangan, ya, di dalam tatisu fi safran, di dalam mengambil makanan di piring. Dan ngambil pakai tangan kanan, dan ngambil pakai tangan apa? Tangan kiri, dan makan pakai tangan kanan, dan makan tangan kiri. Kapan? Dulu nih, waktu dia masih apa ya? Masih kecil. Ya, dia lagi cerita nih, Abi Salamah nih, Abdullah bin Abi Asad, apa anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, karena Abi Hafsah dia dinikahi oleh Rasulullah dalam kondisi dia sudah punya anak. Ya, maka berkata dia, kata nih Abu Sa'id, Abi Salamah, kuntu ghulaman, adalah aku ini ghulaman ketika masih kecil dulu fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat itu masih dalam asuhan Rasulullah. Aku masih berada dalam hidup bersama Rasulullah. Wa kanat yadi tatisu fi sahfati, adalah tanganku ini seringkali aku tukar, aku ganti-ganti di dalam mengambil makanan di piring. Ya, dia seringkali ngambil makanan di piring itu, tapi tangannya ganti-ganti ya, tangan kanan ya, tergantung dekat jauhnya itu apanya, makanan. Ya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melihat yang seperti itu, faqala li, maka berkatalah Rasulullah kepadaku, ya ghulam, wahai ya anakku, katanya, ya wahai ghulam. Nah, kata Rasulullah, samillahi ta'ala, sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya baca apa? Bismillah. Kalau mau makan bacalah Bismillah. Kalau mau ngambil barang bacalah Bismillah. Ya. Wa qul biyaminika, dan makanlah kamu itu biyaminika, dengan tangan apa? Kanan. Ya. Wa qul mimma yalika, dan makanlah dari makanan yalika yang ada, yang dekat sama kamu. Ya, yang dekat sama kamu. Famazala tilka nikmati ba'du. Nah, setelah begitu maka saya tidak mengulangi hal itu. Teruslah, akhirnya saya selalu ikutin apa yang dikatakan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan main apa namanya? Main ngambil aja nih. Ya, gitu. Bahkan yang di depan pintu masih dipalanya juga kita. Ya. Jadi artinya kata Rasulullah, makan itu pertama baca bismillah. Yang kedua dengan apa? Dengan tangan kanan. Ambillah ya. Emang dagingnya ada di sana. Ayamnya ada di sana. Ya Allah. Di depan kita senang sambal cabai itu. Ya. Boleh itu minta, ya. Boleh itu kita meminta. Asal jangan mengeluh. Masya Allah. Adab namanya nih, diajarkan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in
fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, berkata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda beliau, apa katanya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu sekalian adalah ra'in, pemimpin. Maksudnya ini penggembala ini maksudnya pemimpin. Kamu sekalian ini adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kamu sekalian akan diminta mas'ulun, akan diminta pertanggungjawaban tentang apa? An ra'iyatihi, tentang yang kamu pimpin. Buat seorang pemimpin, ya, kamu ini adalah seorang pemimpin, maka mas'ulun an ra'iyatihi, akan diminta pertanggungjawaban, ya, tentang kepemimpinannya. Al-imamu ra'in, seorang imam itu adalah pemimpin, seorang penguasa itu adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ya, akan diminta tuh pertanggungjawabannya. Ya. Wa rajulun ra'in fi ahlihi, dan seorang suami juga adalah ra'in, dia juga adalah pemimpin, dia juga adalah pemimpin. Seorang suami, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia juga akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpinnya. Ya, apa yang dipimpinnya? Apa yang dipimpin sama dia? Istrinya, anaknya, ya, orang-orang yang jadi tanggung jawabnya dia. Wal mar'atu ra'iyatun, sementara seorang istri juga adalah ra'iyatun, dia adalah pemimpin juga, fi baiti zawjiha, di rumah suaminya, tapi di rumahnya, ya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia juga akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dia jaga, yang dia pelihara di rumahnya, ya. Wal khadimu ra'in fil mali sayyidihi, dan khadim apa? Pelayan, ya. Ra'in, dia juga adalah pemimpin juga. Fi malin sayyidihi, di dalam hartanya tuannya itu, ya, di dalam harta tuannya itu. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintakan pertanggungjawaban tentang apa yang diamanatkannya, yang ditanggungjawabkan itu. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian, ya. Maka akan diminta ke semuanya. Ini kan babnya ini tentang perintah kita, perintah untuk satu, perintah untuk mengajak keluarga kita, anak kita, istri kita, orang-orang yang jadi tanggung jawab kita untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tadi diperintahkannya wa'mur akhlaka bis shalah. Perintahkanlah anak kamu sekalian untuk apa? Salat, untuk salat, perintahin itu sama Nabi. Nabi juga perintahin ketika dia lihat anak cucunya memakan kurma yang bukan haknya dia, ya. Itu karena kurmanya itu bukan hadiah, tapi apa? Kurma yang akan disedekahkan. Nah, keluarga Nabi dilarang untuk memakan hasil sedekah itu. Makanya Nabi punya kewajiban untuk melarang. Padahal itu bukan anak, tapi apa? Cucunya Nabi, ya. Jadi cucunya, tapi ahli Nabi bukan? Iya, itu ahli Nabi, keluarga Nabi. Maka diperintahkan sama Nabi untuk dikeluarkan, karena ama alimta anala naqulu shadaqah, ya. Ketahuilah bahwa kita ini, keluarga ini tidak boleh memakan daripada sedekah.
ya. Itu perintah namanya. Jadi kita dianjurkan untuk memerintahkan itu kepada kebaikan. Kemudian juga kalau kita melihat ada orang makan pakai tangan kiri atau mengambil yang jauh dari dia, main diambil dan segala macam, nggak makan, nggak baca Bismillah, diajarin mana nih? Tadi sebagaimana kita dianjurkan untuk supaya anak tirinya Rasulullah yang suka ngambil pakai tangan mana saja, akhirnya diperintahkan ambillah yang terdekat dan gunakan dengan tangan apa? Dengan tangan kanan, jangan lupa membaca Bismillah. Itu kewajiban kita untuk menyampaikan itu. Nggak boleh didiemin, apalagi keluarga kita. Udah tahu itu salah, kita diemin. Paham tuh maksudnya? Jadi ada kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir dikatakan oleh Rasulullah memberikan gambaran kita nih ada beban moral yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah karena kita semua ini pada hakikatnya adalah apa? Pemimpin. Kita ini adalah pemimpin. Ya, walaupun kita tidak memimpin orang dalam artian rakyat, tidak memimpin warga, tapi kita memimpin keluarga kita, memimpin istri dan anak-anak kita. Sekalipun kita tidak punya istri dan tidak punya anak, kita juga adalah seorang apa? Pemimpin. Siapa yang kita pimpin adalah anggota tubuh kita yang diamanahkan oleh Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Makanya kata Nabi, ada 7 anggota tubuh kita yang menjadi rakyat kita. Jadi seolah-olah rakyat, ya, yang ada di dalam diri kita yang diminta pertanggungjawaban 7 kata Rasulullah. Yang pertama Rasulullah sebut al-lisan. Ya ini apa? Lisan. Nih, jadi nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang lisan kita. Yang kedua mata kita, yang ketiga telinga kita, yang keempat tangan kita, yang kelima kaki kita, yang keenam perut kita, dan yang ketujuh kemaluan kita. 7 anggota ini adalah merupakan rakyat kita, yaitu wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan kamu akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang sudah kamu pimpin itu. Ya, Masya Allah. Jadi akan ditanya itu semuanya. Wa an Amr bin Su'aib ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim